Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, share, dan komen serta subscribe. Babul amri biada'il amanati. Bab ini menjelaskan tentang perintah biada'il amanati, untuk menunaikan amanah. Di antara perkara yang berat dalam kehidupan kita, karena amanah ini ada dua. Ada amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ketaatan-ketaatan, berupa kepatuhan kita kepada Allah. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada amanah-amanah dari manusia, yang sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk dijaga, untuk dirawat, untuk disampaikan, untuk ditunaikan. Itu juga amanah yang muara seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kata amanah ini dekat dengan kata iman, ya. Kalau amanah asal katanya adalah amunah, yang artinya adalah titipan, ya. Ya. Asal katanya adalah amunah, artinya adalah titipan. Sedangkan iman asal katanya adalah amanah, yakni beriman, dekat-dekatan, karena duanya saling berkorelasi, ya. Tanda kesempurnaan iman seseorang dia amanah, ya. Maka lawannya amanah adalah khianat. Lawannya amanah adalah khianat. Lawannya iman adalah kafir, ya. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud amanah di sini adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita sebagai manusia, baik menyangkut hak dirinya sendiri, hak orang lain, dan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dipercayakan kepada manusia atau sesuatu yang diberikan kepercayaan kepada kita, baik amanah itu terkait dengan diri kita sendiri, ya, atau sesuatu yang dititipkan oleh orang lain kepada kita, atau sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu yang Allah titipkan kepada kita, ya. Sampaikan sesuatu ini kepada si fulan, itu amanah dari manusia, ya. Lakukan sesuatu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah menyuruh kita untuk melakukan ini, itu adalah amanah dari Allah. Contohnya amanah dari Allah paling konkret, paling dekat apa? Istri kita. Nah, kata Nabi, ittaqullaha fi nisaikum fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, ya. Allah titipkan kepada kita. Itu satu yang perlu kita ingat. Yang kedua, yang namanya titipan pasti ada pertanggung jawabannya, ya. Saya titip ke Pak Budi sesuatu, suatu saat titipan itu akan saya tanya, udah disampaikan apa belum, udah dijaga apa enggak. Begitu juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak anak kita, bahkan harta kita, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, innama amwalakum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Tetapi di sisinya, di sisi Allah, anak dan harta itu kalau kita bisa menjaganya, yakni menjalankan amanah, ajrun 'azim, pahala yang besar. Maka ini bab khusus tentang amanah, dan lebih banyak lagi amanah, ya. Lebih banyak lagi amanah pada kita. Maka qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'murukum, amanah kepada orang untuk disampaikan, ya, dijaga. Ini adalah perintah Allah langsung dalam Al-Quran. Engkau diperintahkan untuk menjaga amanah, bahwa pribadi seorang mukmin adalah pribadi yang mencontoh Nabi Muhammad SAW.
yakni menjaga amanah, yakni menjadi orang yang bisa dipercaya. Berarti untuk mencapai sebuah kemuliaan di mata Allah dan di mata manusia harus menjadi seorang yang amanah, ya. Kalau nggak amanah, hina di mata Allah, hina di mata manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW dibenci oleh orang-orang kafir, tidak disukai oleh orang-orang kafir, tetapi orang kafir percayanya kepada Nabi Muhammad SAW, menitipkan harta yang berharganya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Rasul adalah orang yang amanah, ya. Ketika hijrah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berangkat belakangan. Ali berangkat belakangan aja. Kenapa? Tugas Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah untuk memberikan barang-barang yang dititipkan di rumah Rasulullah kepada pemiliknya, ya. Berarti walaupun mereka memusuhi Nabi, tapi mempercayakan barang-barang berharganya kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun, ya, terkadang menjaga amanah ini taruhannya adalah nyawa, ya. Apa yang membuat rusak tatanan kehidupan saat ini adalah sulitnya untuk menemukan orang yang amanah, ya. Jabatan diberikan, ya, dipakai suka-suka, ya, untuk menindas, mengambil hak orang lain, ya. Pemimpin yang tidak amanah rusak, suami yang tidak amanah rusak, anak yang tidak amanah rusak, ya. Masya Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna aradnal amanata 'alas samawat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah menawarkan, ini surat Al-Ahzab ayat 72, kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi sebelum kepada manusia, yakni sebelum kepada Nabi Adam alaihissalam. Kami tawarkan kepada langit, kami tawarkan kepada bumi. Fa'abaina, kemudian mereka enggan. Amanah apa yang diberikan Allah tawarkan kepada langit bumi yang kokoh yang kuat itu, yakni untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, langit, bumi, kamu sanggup enggak memegang amanah ini? Yakni kalau kalian melakukan perintahku tidak maksiat, aku akan berikan ganjaran. Kalau kalian tidak melaksanakan perintahku, maksiat kepadaku, aku akan berikan siksa. Itu ditawarkan kepada langit dan bumi. Fa'abaina, mereka enggak sanggup. Kenapa? Takut. Makanya langit dan bumi stabil saja seperti itu, ya. Tidak punya catatan dosa, tidak punya catatan kebaikan. Fa'abaina, berat, ya. Berat itu, ya. Dengan konsekuensi, kalau melakukan menunaikan amanah dapat pahala, kalau tidak maka dapat dosa dan siksa. Fa'abaina, mereka enggak berani. Yani kalau melaksanakan sholat dapat pahala, meninggalkan sholat berdosa. Itu amanah. Itu adalah amanah dalam ayat ini, yakni berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fa'abaina ayyahmilaha, mereka enggan untuk ayyahmilnaha, mereka enggan untuk membawanya. Washfaqna, dan mereka khawatir, ya. Mereka khawatir, takut nggak bisa menunaikan amanah. Wa hamalahal insan, kemudian manusialah yang menerima amanah itu. Bahkan diceritakan ketika Nabi Adam menerima amanah itu di waktu asar sampai malam, ijtihadnya sudah salah, ya. Berbuat salah waktu yang singkat saja, yaitu dengan makan buah khuldi, tergoda. Yakni sebuah kesalahan yang kalau dilakukan oleh orang awam tidak menjadi dosa, tetapi dilakukan oleh orang-orang muqarrabin Nabi, ini nggak pantas. Maka para ulama tafsir mengatakan Nabi Adam salah ijtihad, ya. Dipikirnya dengan memakan buah khul itu akan kekalkan itu kebaikan, dan buahnya itu
juga bukan buah yang haram secara jenisnya, ya. Bukan haram secara zatnya, karena sebagian mengatakan itu adalah buah anggur, sebagian mengatakan buah kurma, ya. Maka berdosa, waktu singkat saja, ya. Waktu singkat saja. Wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Tetapi ini sudah menjadi amanah kepada kita semua. Maka ada pintu taubat. Yakni yang dimaksudkan ayat ini adalah amanah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada kokoh mempertahankan keimanannya, ada tidak kokoh mempertahankan keimanannya, tergoda oleh dunia, tergoda oleh syahwat dan nafsunya. Ini tidak aman, ya. Dan bahkan konsekuensi dari syahadat itu sendiri adalah mematuhi perintah Allah. Kita ibadahi, ternyata bukan Allah yang kita ibadahi. Harusnya Allah yang kita sembah, ternyata bukan Allah yang kita sembah. Harusnya Allah yang kita cari ridhonya, ya, ternyata bukan Allah yang kita cari ridhonya. Harusnya kita berlindung kepada Allah semata, ternyata kita berlindung kepada yang lain. Karena dzulum jahula, manusia itu zalim dan bodoh. Perintah Allah itu adalah amanah, ya. Puasa Ramadan amanah, haji amanah. Kalau punya uang disuruh haji, dikasih nikmat oleh Allah dunia, disuruh haji, malah sibuk yang lain, gonta-ganti rumah, model rumah, gonta-ganti kendaraan, ya, bermewah-mewah, daftar haji belum, tidak amanah, tidak amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hada tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.